Baiklah, hari ini kita akan membahas modul 14. Silahkan nanti presensinya kita menggunakan membaca modul 14 ya. View course, kemudian masuk ke modul 14 ini, dan kita ini berdasarkan bab di buku sih, namanya Kakas Multimedia. Dan kita lihat Kakas ini akan dibagi menjadi hardware dan software secara garis besar ya, perangkat keras dan perangkat lunak. Hardware di sini ada mikrofon untuk suara, menangkap suara, merekam suara, ada kamera untuk merekam foto ya, gambar. Kemudian ada camcorder untuk merekam video, kemudian ada tablet grafis ini untuk membuat coretan-coretan berupa nantinya bisa jadi vektor atau bisa jadi bitmap tergantung aplikasi yang digunakan. Kemudian ada perangkat VR ya, ini untuk misalkan ya untuk virtual lab, untuk permainan dan lain-lain. Kemudian yang software ini mengarah kepada pengolah teks mulai dari Notepad, Notepad++, kemudian IDE-nya dari bahasa pemrograman misalkan ya, Microsoft Word termasuk dan sebagainya. Kemudian pengolah suara, kita sudah belajar secara tidak langsung, kalian menggunakan Audacity atau mungkin ada yang menggunakan aplikasi pengolah suara yang lain seperti Adobe Audition misalkan atau Vegas Pro dan lain-lain. Kemudian pengolah citra yang paling top Photoshop ya. Kemudian ada juga yang gratisan GIMP dari GNU. Kemudian di sini pengolah citra kalau yang berbasis bitmap foto itu Photoshop tadi, GIMP. Kemudian yang berbasis vektor misalnya adalah CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Kemudian yang pengolah video ya misalnya banyak sekali ya, ini di smartphone juga sekarang, tapi yang paling banyak digunakan untuk para dosen adalah Camtasia Studio, kemudian Adobe Premiere yang paling banyak ya, termasuk After Effects dan lain-lainnya yang mirip-mirip. Oke, jadi hari ini bahasannya modul 14 ini paling ringan karena ini hanya mengenalkan saja, dan kalian tentu saja sangat disarankan untuk menguasai kakas multimedia ini. Jangan sampai kalah sama youtuber yang belajar sendiri ya, yang sekolah juga mungkin hanya sampai SMP, SMA gitu. Kadang-kadang bapak-bapak lulus SD jadi tukang las listrik, tetapi dalam mengolah multimedia ini sudah luar biasa ya. Yang sangat spesial salah satunya Mas Alif Bata ya, itu sudah sangat mendunia, sudah luar biasa. Dan kalau kita lihat dari awal alat-alatnya sangat sederhana, tetapi memang kontennya luar biasa. Mungkin menjadi orang Indonesia yang paling hebat ya saat ini di YouTube. Oke, nah ini sudah kita bahas tadi ya, mikrofon, kamera, camcorder, dan tablet, VR controller. Mari kita lihat mulai dengan mikrofon dulu. Salah satu transducer yang mengubah energi akustik menjadi sinyal listrik. Oke, semoga ini suaranya sudah terdengar dengan baik ya. Di kelas yang sudah tersertifikasi, terdeklarasi sebagai hybrid classroom. Terima kasih ini yang sudah mengatur di kelas. Ini siapa ketua kelas? Terima kasih ya. Coba suaranya dari kelas, dari kelas 06. Apakah bisa mendengarkan suara saya? Kemudian mohon bisa bersuara.
Saya dari tempat yang sinyalnya tidak begitu bagus ya. Ini. Jadi saya izin off screen saja untuk supaya tampilan baik. Nah, silakan coba suaranya dari 06. Cek apakah bisa masuk, Pak? Ya, sudah bagus. Oke. Tinggal dari 01 nih ya. Dari 01 udah bagus, Pak, masuk. Oke, suaranya dari 01 bisa dengar? Bisa, Pak, bisa. Sebentar, kalau tampilan belum ada 01 nih ya. Tampilannya udah bagus, Pak. Maksud saya yang dari 01 ini siapa yang mewakili suaranya? Ini dari kelas 06 sudah oke nih, terima kasih Pak. Cuma yang dari 01 saya belum mendengar suaranya. Wakil dari sini katanya. Ngetes dulu ke Bapak. Tes. Masuk nggak, Pak? Dari 01 ya? 06. 06 sudah oke. Tampilan sudah oke, suara sudah oke. Tinggal dari 01. Dari 01 mic-nya nggak bisa masuk. Udah bisa belum sekarang? Tapi bisa dengar saya ya? Ya, mudah-mudahan dari bapak-bapak dari Stay udah bisa membuatnya lebih permanen ya. Mixernya salah speknya sepertinya, jadi sering berkendala itu. Tapi setidaknya bisa mendengar saya dulu ya, yang dari 01 ya. Baik. Coba mohon dijawab dulu dari 01, setidaknya bisa lihat tayangan dan mendengarkan suara saya. Bisa diketikkan. Bisa ya? Oke, baiklah. Minggu depan saya akan bawa alat-alat masing di 2 kelas itulah. Saya bawa dua tas Doraemon itu supaya lancar. Mudah-mudahan dari Stay bisa segera lancar ya. Oke. Kita akan mulai dengan mikrofon transducer yang mengubah energi akustik menjadi sinyal listrik. Dan ini mengacu pada alat bantu dengar untuk suara berintensitas rendah. Ya, sebetulnya mikrofon itu alat bantu dengar ya, untuk diperkuat supaya kita bisa mendengarkan. Telinga kita levelnya diperkuat dulu oleh power amplifier-nya. Jadi di depannya ada low noise amplifier, kemudian nanti jadi power amplifier supaya suaranya dari speaker terdengar. Ditemukan di riset ya, seiring dengan berkembangnya telepon, karena waktu zaman-zaman tahun 50-an itu kan komunikasi yang sangat penting adalah telekomunikasi suara. Ditemukan setelah adanya telegraf yang terbatas dan ditemukan telepon, itu menjadi komunikasi menjadi sangat lancar ya. Nah, kita lihat prinsip kerja mikrofon. Di sini ada gelombang suara menggetarkan diafragma atau membran komponennya di sini, dan di sini sound wave ini kan berupa tekanan ya dalam udara. Ada perubahan di diafragma ini, dan perubahan itu mengubah kapasitansi atau mengubah medan listrik. Jadi bisa tergantung, ini ada yang beberapa macam tipe, tapi intinya jadi sinyal elektrik ya, ada perubahan muatan. Tes. Nah, Pak Yusuf. Oke, sudah bisa dengar itu. Bagus, meskipun ada kecil suaranya tapi sudah lebih baik ya. Nah, getaran ini dikonversi menjadi arus listrik karena ada perubahan medan magnet atau perubahan kapasitansi. Tapi intinya keduanya itu akan mengubah menjadi arus listrik yang berubah-ubah. Arus yang dihasilkan dari mikrofon ini sangat kecil, disebut dengan mic level, diukur dengan milivolt.
Ya, sinyal harus diperkuat ke line level sekitar 0,5 sampai 2 volt. Jadi dari mili menjadi volt. Nah, kemudian line level standar kekuatan sinyal pada peralatan pengolah audio dan perangkat umum audio. Nah, kalian ini harus tahu ya, pada saat di mic itu milivolt tegangannya itu. Jadi kalau keluar dari mikrofon, apalagi yang dynamic microphone ya, yang tidak ada baterainya, itu tegangannya sangat kecil. Powernya lebih kecil lagi karena tegangan kuadrat. Ya, sementara kalau yang line level itu line atau aux, itu auxiliary input ataupun headset tuh, kabel-kabel headset itu levelnya ini biasanya disebut hot signal. Kalau yang mikrofon ini cold signal. Jangan sampai dipertukarkan. Nanti kita lihat gambar di mixer. Sekarang mixernya ada di depan kalian ya, yang sedang bermasalah di kelas kita. Nah, itu ada colokan untuk mikrofon, ada colokan untuk line atau aux. Itu levelnya kurang lebih beda 1000 itu tegangannya. Jadi jangan sampai salah masuk ya. Nah, cara amplifikasinya, si transducer tadi dihubungkan dengan line amplifier ya. Di sini bahkan di dalamnya terutama yang elektret ya, yang perlu baterai, itu memerlukan power ya, memerlukan baterai. Makanya kalau kita punya mikrofon yang kecil yang ada di headset misalkan, itu mengambil powernya dari HP kita ya, makanya di colokannya ada 4 ya, mic-nya itu disebut TRRS. Nanti kita akan lihat, akan nge-web lihat koneksi-koneksi ini. Sekarang atau saya nggak nanti-nanti aja deh, sekarang aja kita lihat supaya nggak dinanti-nanti. Ini TRRS gambar. Nah, lihat di sini ya. Nih. Gambarnya, lihat. Jadi, colokan untuk audio ini ada yang TS, lihat, tip sama sleeve. Nah, ini mono nih, kabel mono. Ada yang 3,5 in, yang 3,5 mili yang ukuran headset. Ada yang 6,5 mili yang ukuran untuk gitar misalkan ya, colokan gitar, amplifier gitar. Nah, kemudian ada TRS nih, tip ring sleeve. Nah, ini biasanya untuk stereo, kiri, kanan, ground. Ada yang TRRS nih. Nah, ada yang untuk kiri, ada kanan, kemudian ada yang untuk mikrofon satu, dan ini untuk ground. Jangan salah ya kalian ya. Saya akan kembali. Nah, biasanya kalau kalian ingin nyolok ya, ada konverternya, ada letter Y yang mengubah supaya inputnya mikrofon sama headset berbeda. Kalau headset tanpa mikrofon ini biasanya TRS. Kalau sudah digabung jadi TRRS. Nokia dengan yang lain-lain ini beda koneksinya. Ring-ring ini untuk koneksi apa beda. Makanya ada konverter. Baik, kita balik dulu ke sini ya. Nah, setelah masuk dari mikrofon, masuk ke mixer, itu sound mixer ya, kalian sudah bisa melihatnya sekarang di depan kelas masing-masing. Nah, sound mixer itu ada yang masukannya kabel kabel XLR tuh yang besar, ada juga yang kayak tadi TRS atau TS aja ya. Silahkan dilihat-lihat saja supaya tahu. Dikirim melalui power amplifier untuk memperkuat signal supaya bunyinya terdengar menjadi speaker di belakang ya. Nah, ini dynamic microphone. Mikrofon yang dynamic ini bekerja seperti speaker. Dia tidak memerlukan power.
tidak memerlukan baterai karena langsung. Jadi kebalikannya dari speaker. Bahkan speaker sebetulnya bisa dipakai untuk amplifier, cuma nggak sensitif. Kalau kita lihat Bung Tomo gitu ya, Bung Karno dulu ya mikrofonnya menggunakan speaker ini karena bisa berfungsi. Karena dia intinya ada sound wave, kemudian ini berubah-ubah. Kita tahu sejak SD kita ada praktikum. Kalau kita punya coil dan ada magnet, maka dalam coil nanti akan berubah-ubah sinyalnya. Gitu ya. Dan sebaliknya, kalau kita mengalirkan sinyal ke sini, otomatis dia akan berubah-ubah. Itu jadi speaker. Jadi dia bisa bolak-balik, cuma tidak optimal ya. Optimalnya hanya digunakan untuk salah satu saja. Oke, nah kemudian ada yang condenser microphone atau electret. Nah kalau ini menggunakan sifat dari kapasitansi. Sama tuh ya, dan ini ukurannya bisa kecil. Kalau yang dynamic ini ukurannya besar dan berat karena ada magnet. Kalau yang ini bisa kecil, makanya kalau cheek mic saya sesekali pakai ya. Cheek mic itu yang kecil sekali, yang ada di cheek di pelipis kita itu. Mikrofon yang kecil ini bisa seperti ini cara kerjanya dengan kapasitansi. Pada intinya berubah, diafragma ini berubah-ubah, kapasitansinya berubah dan dia jadi sinyal. Ya, karena ada arus yang berubah. Oke, itu mikrofon. Sekarang kamera. Nah, ini salah satu kamera SLR ya, single lens reflex. Jadi masuk nih cahaya dari sini. Nah, kemudian di sini ada lensa ya untuk mirror untuk bisa melihat ke atas. Viewfinder di sini. Nah, pada saat dia dibuka, maka ini akan dilepas supaya viewfindernya nutup dulu sekejap dan sinyal akan direkam oleh sensor. Dan sekarang tentu saja hanya yang elektrik saja ya. Sudah lupakan sajalah film yang zaman dulu itu. Kita sudah tidak mengurusinya lagi karena sudah tidak zaman lagi sekarang. Udah mahal, udah repot, udah lama. Sudahlah. Sekarang sudah sangat baik menggunakan sensor elektromagnetik ya, solid state, CMOS atau CCD. Nah, bahkan sekarang tidak pakai ini lagi. Lubang intipnya sekarang justru dari layar elektronik sekalian, sehingga bentuknya menjadi lebih sederhana. Mirrorless sekarang itu ya, tanpa mirror. Kemudian camcorder, prinsipnya camcorder ini adalah mirrorless juga. Jadi dia merekam langsung ya, dan kita melihatnya dari layar LCD-nya. Nah, ini mencuplik foto dengan sangat cepat, ya bisa sampai ada yang kalau kameranya bagus ya, bisa sampai 1000 di atas 1000 frame per second. Nah, ini tentu saja ya, karena dia mencuplik sangat cepat, otak dan mata manusia membuat ilusi bahwa gambarnya bergerak. Ya, oke, ini yang sekarang ini smartphone saja sudah bisa melakukan fungsi-fungsi ini ya, fungsi camcorder dan fungsi kamera dengan sangat baik, meskipun ukurannya kecil-kecil, lensanya kecil ya, smartphone itu, prosesornya juga kecil, tapi sudah bisa membuat efek-efek yang luar biasa ya. Kemudian tablet. Banyak mereknya Wacom ya. Nah, termasuk juga sebetulnya mousepad ini. Ya, mousepad ini sebetulnya nih, mouse ini kan dibaca ya. Kalau saya menuliskannya jadi ini, nah ini jadi sebuah input. Dan input ini sebetulnya dicatat sebagai vektor. Tergantung ya, nanti akan dicatat sebagai vektor atau dicatat sebagai bitmap, itu tergantung aplikasinya. Bisa dua-duanya. Jadi posisi pena diketahui dengan perbedaan sensitivitas tekanan. Ada yang tekanannya sampai 4000 atau bahkan 8000 level gitu. Ya, jadi kalau ditekan lebih tebal, hasilnya lebih tebal. Kemudian VR ini contoh headset VR. Ini yang dari HTC. Jadi ini headset untuk memandangnya, untuk
display, dan ini adalah eh, pegangan kontrolernya kiri dan kanan. Nah, kemudian untuk deteksi gerak yang lebih jauh ada motion trackernya. Ini kayak BTS ya, disimpan mungkin jarak 5 meter berjauhan sehingga kita bisa jalan-jalan. Ya, jadi ini dibuat di tripod, misalkan tingginya 2 meter atau 2 meter setengah, disimpan di pojok-pojok sehingga bisa ada satu daerah area, katakanlah radius 2 meter itu kita bisa terdeteksi dengan baik. Nah, kalau tanpa ini hanya kontrol saja, maka yang terdeteksi hanya gerakan tangan saja. Oke, ini input-input yang memerlukan anak elektro ini ya, bekerja sama dengan anak-anak FTMD dan teknik fisika, bagaimana membuat alat-alat hardware ini, di dalamnya ada komputernya. Nah, itu digunakan untuk VR, termasuk untuk VR painting, sehingga menjadi lukisan 3 dimensi di ranah metaverse ya, di ranah virtual. Nah, itu adalah hardware. Sekarang kita masuk ke software. Software ini pengolah teks, pengolah suara, pengolah citra, pengolah video. Ini contoh pengolah teks, Notepad, Microsoft Word, termasuk Adobe Acrobat, bukan reader aja ya, tapi yang bisa menulis ya, bisa tanda tangan, bisa anotasi, bisa mengedit, bahkan ya mengisi form, WPS Office, HTML editor, Open Office misalkan ya, itu contoh-contohnya. Kemudian ada Mixtext ya kalau untuk latex. Kemudian pengolah suara, Audacity, sekalian sudah mencobanya, Adobe Audition. Ini banyak lagi yang lain, Reaper, ada Wavepad juga ya. Nah, kalau yang banyak dipakai Audacity karena gratis, Adobe Audition karena satu paket dalam Adobe Suite itu ya. Kemudian untuk pengolah citra yang paling banyak tentu saja Photoshop kalau untuk ngedit-ngedit foto ya, Lightroom gitu kalau yang suka memotret dengan mode RAW. Kemudian ada Corel Paint Shop Pro. Ada Corel Draw ini untuk bikin vektor ya, dan ini Adobe Illustrator. Kalian tentu saja tidak ada pelajarannya di sini ya, harus itu otodidak, bisa lah, jangan sampai kalah oleh emak-emak YouTuber ya, dan bapak-bapak YouTuber yang pendidikan formalnya hanya lulus SD, tapi mereka sudah bisa mengedit-ngedit bahkan segala sesuatunya di smartphone. Pengolah video, Viva Video ini di smartphone sangat terkenal, Camtasia, Blender ini untuk 3D sekaligus ya, bisa membuat animasi, Lightworks, kemudian yang paling banyak digunakan Adobe Premiere dan After Effects. Ya. Kalian yang sudah seneng banget mengeditnya, udah canggih-canggih, ini pasti bakal perlu Premiere sama After Effects ya. Kemudian MATLAB ini untuk mengedit-ngedit segala sesuatu, termasuk programmingnya ada ya, bikin UI, UX sederhana bisa, tapi yang paling banyak adalah untuk animasi, untuk simulasi, dan untuk ngeplot grafik. Yang gratisnya Octave nih. Ya, jadi grafik-grafik 3D ini bisa digunakan ya, terutama yang berbasis matrix ya. Dan tentu saja dari Octave, kemudian dari Python juga ada. Banyak ya sekarang yang Python gratisan, jadi tidak perlu harus pakai MATLAB. Nah, hari ini sampai di sini saja, karena sisanya kalian yang harus aktif sendiri ya. Kalian harus memiliki kemampuan ini, setidaknya mengolah grafis ya, mengolah foto, mengolah video, harus mampu. Makanya lebih diarahkan ke jadi YouTuber itu, gitu, sehingga otomatis yang seperti ini harus menjadi kesukaan di luar kurikulum sebenarnya, supaya ada kemampuan kelebihan Anda dibandingkan yang lain. Oke, saya hentikan sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan, sambil silahkan dilakukan presensinya. Hari ini hari yang paling ringan ya, tapi kalian nanti mencobanya masing-masing. Jadi ini lebih banyak kalian untuk mencobanya sendiri modul yang ini. Baik,
Mungkin mohon saya dibantu saja oleh Teh Atina untuk presensi, diperlihatkan saja. Setelah itu tidak ada interaksi lain-lain lah ya. Dilihat kalau ada yang perlu, misalkan oh ternyata belum hadir, ya dikomunikasikan. Setelah itu kita akan tutup kuliahnya. Apakah ada yang ditanyakan dulu sebelum saya izin? Jika tidak ada, saya menyerahkan dulu ke Teh Atina untuk melakukan presensi. Ya, untuk presensi udah saya buka sih Pak. Ya, ditayangkan saja supaya dicek kemudian disinkronize ya. Saya akan izin pamit duluan. Terima kasih kepada semua. Semoga sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit duluan. Oke Pak, baik Pak. Jabatan guru besarnya diambil di teknologi pendidikan. Jadi memang dia sudah Saya mohon izin ya, untuk yang belum bisa presensi nanti bisa dicoba lagi ya jam 10 karena ada perbedaan waktu di sini. Nanti kalau misalkan ada problem bisa lewat perwakilan kelasnya chatting ke saya gitu kalau misalkan ada yang masih belum bisa presensi. Mungkin itu dulu. Ada digital ITB menunjukkan masih sudah mulai kenal ya. mungkin saya juga izin pamit ya ke teman-teman. Nanti silakan kontak ke ketua kelasnya aja kalau ada problem. Ya, terima kasih. Terima kasih.